dan disikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in. Dan di sini dia meriwayatkan dari Su'aib wa huwa ibnu Abi Hamzah. Dan Su'aib ibnu Abi Hamzah kadalik min asbatin nas dari Imam Az-Zuhri. Dan Su'aib ibnu Abi Hamzah Al-Umawi Al-Hamsi sama-sama dari Syam. Dan Su'aib ibnu Abi Hamzah siqatun abidun, tentunya di atas derajat siqah karena dia min asbatin nas dari Imam Az-Zuhri. Dan dia fi tabaqah as-sabi'ah, dan tabaqah as-sabi'ah min ru'us kibar itba' at-tabi'in. Maka Su'aib ibnu Abi Hamzah hidup di tabaqah yang ketujuh, maka dia dari kelompok terbesar itba' at-tabi'in. Maka dia sezaman dengan Imam Malik, sezaman dengan Imam Laits ibnu Sa'ad, sezaman dengan Syu'bah ibnu al-Hajjaj, sezaman dengan Al-Auza'i, dan sezaman dengan Sufyan Ats-Tsauri. Maka ini ru'us dari tabaqah as-sabi'ah, para itba'ut tabi'in yang kabir. Dan beliau meninggal di tahun 172. Maka di sini kita katakan tadi kelompok itba'ut tabi'in dari ru'us itu mulai dihitung 170 tahun Hijriyah sampai 220. Maka dia meninggal di 162. Maka dia termasuk dari itba'ut tabi'in kabir, disebutkan di tabaqah yang ketujuh. Dan beliau dalam keadaan di atas derajat siqah. Maka Imam Ahmad memujinya sabtun salihul hadis. Maka dia sabtun, di atas dari siqah. Dan Abu Hatim menyebutnya siqah. Dan dikatakan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi, wa asah min Ibni Abi Az-Zinad asbah hadisan, wa asah min Ibni Abi Zinad, hadisnya lebih kuat dari Ibnu Abi Zinad. Maka ini dinamakan tausik nisbi, dinisbatkan kepada si fulan maka hadisnya lebih kuat, itu maknanya. Dan Yahya ibnu Ma'in mengatakan siqatun min asbatin nas fi Zuhri, dan disikohkan oleh Ya'qub ibnu Syaibah. Maka di sini rawi ini Su'aib ibnu Abi Hamzah asalnya siqah, namun jika periwayatannya dari Imam Az-Zuhri di atas siqah karena dia min asbatin nas dari Imam Az-Zuhri. Kemudian meriwayatkan dari rawi Abdullah ibnu Abi Husain. Maka Abdullah ibnu Abi Husain barakallahu fikum nisbah kepada Jid, seperti Ahmad ibnu Hanbal. Asalnya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal, bapaknya Muhammad. Wa kadzalika Abdullah ibnu Abi Husain nisbah kepada kakeknya. Maka bapaknya adalah Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abi Husain Ibn al-Harith Ibn Amir Ibn Naufal al-Makki. Dan dia rawi yang siqah dan alimun bil manasik. Dan beliau termasuk dari rawi yang tabaqah kelima dari tabi'i shaghir. Maka dia rawi yang siqah disikohkan oleh Imam Ahmad, dikatakan Qurashi Makki siqah, dan An-Nasa'i mensikohkannya, dan Abu Zur'ah Ar-Razi juga mensikohkannya.
dan Muhammad ibnu Sa'ad al-Waqidi mensikohkannya, dan Yahya ibnu Ma'in, maka dia adalah rawi yang sikoh, dan dia di tabaqat tabi'i yang kecil, tabaqah yang kelima. Kemudian meriwayatkan dari Nafi' ibnu Jubair. Man huwa Jubair huna? Jubair ibnu Mut'im. Maka dia Nafi' anak dari sahabat Jubair ibnu Mut'im. Dan Nafi' di sini nisbatnya al-Madani, maka kembalilah sanad kepada Al-Hijaz, mulai dari Abdullah bin Abdurrahman al-Makki. Dia mengambil dari gurunya Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im al-Madani dari Madinah, maka kembali sanad kepada zaman Nabi, kepada tempat Nabi. Dan Nafi' ibn Jubair rawi yang sikoh, dia disikohkan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi, dan berkata Imam Ahmad, sikotun la a'lam illa khairan. Dia rawi yang sikoh, dan aku tidak mengetahui tentang dia kecuali kebaikan saja. Dan disikohkan oleh para ulama yang lainnya. Maka dia di tabaqah as-salisah. Dan tabaqah as-salisah barakallahu fikum termasuk dari tabi'i yang mutawassit, yang tengah-tengah. Dan beliau meninggal tis'a wa tis'in. Maka disebutkan oleh para ulama, aglab dari tabi'i, mereka yang hidup di zaman 100 sampai 170. Maka di sini dia meninggal tis'a wa tis'in, kurang dari 100. Maka dia termasuk tabi'i yang kibar atau mutawassit di tabaqah yang ketiga. Dari Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas seorang sahabil jalil, Abdullah Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muttalib Ibnu Hashim Al-Hashimi Al-Qurashi. Dan Abbas adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dia anak dari paman Nabi. Maka apa bahasa Indonesianya? Sepupu. Ya, nephew. Dan keutamaan Ibnu Abbas sangatlah banyak. Dan yang paling menonjol, annahu mimman yuksiru riwayah minan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia termasuk rawi yang paling banyak periwayatannya dari Nabi. Wa huwa fi rutbah al-khamisah. Maka dia di ranking yang kelima setelah Aisyah. Maka mencapai hadisnya di atas ribuan, 1660 hadis. Maka karena banyaknya, dia menjadi ranking yang keenam atau yang kelima setelah Aisyah. Aisyah ranking yang keempat. Maka siapa ranking pertama ya Hudzaifah? Ain mikrofon. Wasilni ila Ibni Abbas. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Al-awwal Abu Hurairah, al-thani Ibnu Umar, al-thalith Ibnu Umar, al-thalith Abu Sa'id. Ma fi khurban anta. Al-thalith man? Ibnu Abbas. Al-an dakarna Ibnu Abbas khamsah. Anta khurban ma adri, anta naum awais. Dakarna al-an al-khamis ba'da Aisyah. Wa anta tadkur fi thalith. Wa in asa? Indak ya Qais. Al-thalith Anas. Ayah. Sama Aisyah. Aywa. Ibnu Abbas. طيب هكذا قد ذكرت أنا هو قبل عائشة وعائشة في الرابعة وهو في الخامس إذن خلاص ليس تأتي بابن عباس رقم 3.
Ma adri anta kif hayatak. Allahul musta'an. Maka karena itu Ibnu Abbas mempunyai sanad-sanad yang ma'ruf karena banyak periwayatan dari para tabi'in. Maka oleh sebab itu Imam Al-Bukhari dan Muslim banyak sekali meriwayatkan dari jalan-jalan yang ma'ruf kepada Ibni Abbas. Maka dari jalan-jalan yang ma'ruf, jalan dari Ayub an Ikrimah an Ibni Abbas. Man Ayub? Ayub Ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani dari Ikrimah dari Ibni Abbas. Maka ini sanad yang ma'ruf. Dan Ikrimah maulanya Ibnu Abbas. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari miraron wa tikraron. Ayub an Ikrimah an Ibni Abbas. Dan ilmu Ibnu Abbas sangatlah luas. Dan ini berkat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti banyak kisahnya di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Allahumma faqihhu fid din. Di mana Nabi di saat masuk ke WC, Ibnu Abbas mengambil air untuk beristinja Nabi. Bagaimana kemuliaan Ibnu Abbas di sini menyiapkan Nabi. Dan masuk ke WC adalah di zaman dulu perkara yang sangat sulit. Tidak ada air dan tidak ada keran air. Maka Ibnu Abbas membawakan untuk Nabi. Maka setelah selesai Nabi keluar merangkulnya dan mengatakan, Allahumma faqihhu fid din. Wahai Allah, jadikan Ibnu Abbas sepupuku orang yang faqih di agamanya, ilmu agamanya. Dan jadilah dia seorang ahli ilm. Dilaqabi dengan Al-Hibr, sang tinta. Dan dilaqabi juga Al-Bahr, sang lautan ilmu yang luas. Maka ini keutamaan Abdullah ibn Abbas, alimnya para sahabat. Maka dia dilaqabi dulu dengan Al-Bahr atau Al-Hibr. Dilaqabi dengan Hibrul Ummah, tintanya dari para sahabat kaum muslimin. Maka akhirnya dia menjadi imam ahli tafsir dan ahli Al-Quran di zamannya. Karena doa Nabi tadi, dan bahkan di beberapa riwayat disebutkan Allahumma alimhul kitab. Di sini spesifik tentang ilmi Alkitab. Maka dia menjadi ahlu tafsir di zamannya dan ahli Al-Quran. Maka inilah dari sanad dan dari segi matan, poin pendalilannya adalah kalimat walan ta'dua amrullah fika. Maka pasti kamu itu tidak mampu untuk mengetahui perkara Allah yang akan terjadi pada kamu, minas saqawah atau minas sa'adah. Dan jika kamu berpaling dari agama Islam menjadi murtad, dan itu ternyata yang dia pilih setelah meninggalnya Nabi, maka telah diwanti-wanti oleh Nabi, la yakirannaqallah. Maka kalau dia beriman kepada Nabi akan selamat. Namun Nabi telah mewanti-wanti dan ucapan Nabi di sini al-haq. Maka jika kamu berpaling, la yu'adzibannaqallah, la yahlikannaqallah, maka pasti Allah menghancurkanmu dan mengadab kamu. Dan akhirnya dia dihancurkan oleh kaum muslimin, dibunuh oleh Wahsy yang dulu membunuh budak, membunuh Hamzah. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka